Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Mestinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Halo, selamat datang kembali di channel kami Mas Yok Company. Pada momen kali ini bertepatan dengan tanggal 25 November 2021 yang merupakan Hari Guru Nasional. Kami dari Komunitas Literasi Independen mengucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi perjuangan para guru-guru yang ada di Indonesia. Dan di momentum Hari Guru Nasional ini kami memiliki suatu topik yang menarik untuk dibahas bertepatan dengan Hari Guru Nasional ini. Jadi pada konten kali ini kami akan membahas sedikit mengenai hal-hal yang berhubungan dengan guru tentunya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa guru merupakan salah satu tolak ukur apabila kita melihat bagaimana kualitas pendidikan di suatu bangsa. Jadi kualitas guru itu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan di suatu negara atau bangsa. Jadi apabila suatu bangsa memiliki kualitas guru yang baik, kemungkinan besar kualitas pendidikan di negara tersebut juga akan baik. Dan yang akan kami bahas pada mulai malam hari ini, kami mulai dari pandangan kami mengenai keresahan-keresahan yang dialami oleh guru, pandangan kami mengenai kualitas guru yang ada di Indonesia, dan ada sedikit pengalaman-pengalaman kami sendiri mengenai perjuangan para guru yang ada di Indonesia. Jadi kita mulai dari mengenai pandangan kami mengenai guru sendiri itu. Jadi guru adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita bersama, yang telah menuntun kita dari kecil sampai kita ada sebagaimana adanya pada saat ini. Kita memiliki karir atau apalah, semua karena didikan guru. Kita sangat mengapresiasi perjuangan guru. Kebetulan ini adalah Hari Guru Nasional, dan kedua sahabat saya kebetulan juga merupakan anak dari guru. Jadi kita akan sedikit berbagi cerita mengenai pengalaman-pengalaman mereka, keresahan-keresahan yang dialami oleh orang tua mereka sebagai pendidik atau guru. Pertama saya berikan kesempatan kepada sahabat saya di sekian mengenai keresahan-keresahan atau pengalaman pribadinya sebagai anak guru. Bagaimana pengalamanmu sebagai anak guru? Terima kasih. Pertama-tama saya mengucap syukur jadikan sebagai anak dari seorang guru atau seorang tenaga pendidik, di mana seorang guru ini adalah merupakan suatu ujung tombak dari mencerdaskannya anak-anak bangsa. Tetapi berdasarkan pengalaman yang saya telah lalui, apalagi ayah saya merupakan seorang guru, saya tentu mengetahui keresahan-keresahan yang dialami oleh beliau selama menjadi seorang tenaga pendidik. Ayah saya mulai mengajar mulai pada tahun, kalau tidak salah tahun 93. Dia mulai belajar di berbagai
sekolah-sekolah sebagai seorang tenaga honorer. Nah, ketika kita melihat atau saat ini kita rasakan banyak sekali tenaga-tenaga honorer yang mungkin dari segi pendapatan sangat beda jauh dari guru-guru yang telah menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, saat itu ayah saya menjadi seorang pegawai negeri sipil bisa dibilang sudah masuk dalam usia 40 tahun lah. Iya, iya. Sudah Kalau agak tua ya? iya agak tua. Nah, kalau seperti yang sekarang kan batas menjadi seorang pegawai negeri sipil itu batasnya batas 35 tahun. Tapi karena ada program yang namanya K2, artinya guru-guru seperti itu walaupun sudah melebihi 35 tahun tetap bisa menjadi pegawai negeri sipil. Nah, seperti yang saya alami menjadi mungkin seorang anak dari guru honorer sangat begitu ya pas-pasan lah. Perjuangan, butuh perjuangan. Tapi ya saya juga bersyukur karena di dalam keluarga ya kami menerima apa adanya saja apa yang telah dijalani. Ibaratnya guru honorer itu untuk mendapatkan gaji yang bisa seperti di pegawai negeri sipil membutuhkan jam-jam tambahan. Karena guru honorer itu tidak bisa hanya berpatok pada satu sekolah saja. Jadi ketika guru honorer itu ingin mendapatkan gaji yang sama dengan PNS, harus juga mengajar di sekolah-sekolah lain. Nah, itu yang saya alami selama ya beberapa tahun sudah cukup lama. Bisa dikatakanlah mungkin range gaji dari seorang guru honorer itu 750.000 lah per bulan. Sangat sedikit, tapi itu pun tidak digaji per bulan, per 3 bulan. Per 3 bulan. Nah, jadi ayah saya mengajar di beberapa sekolah untuk menghidupi lah. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memenuhi kebutuhan. Jadi ya sangat sulit lah saat itu. Tapi ya tetap kami bersyukur karena kan kita mengetahui nantinya ada suatu masa akan indah pada waktunya ketika mungkin kita memperjuangkan atau mungkin menyerahkan semuanya kepada Tuhan walaupun lambat tetapi pasti yang penting kita percaya. Dan puji Tuhan sudah PNS ya sudah pegawai negeri sipil mungkin pada usia 40 tahun dan ya itu juga patut disyukuri. Mungkin sedikit yang saya sampaikan ketika mungkin ada nanti tambahan nanti saya jelaskan lagi, tapi ya saya serahkan lagi ke teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman tersendiri. Ya, bagaimana dengan saudara Alwan? Bagaimana kesannya atau perasaannya menjadi seorang anak guru? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang menarik dan tentu menjadi anak guru adalah suatu hal yang sangat mulia menurut saya. Bagaimana pengalaman dari saudara Alwan menjadi anak dari seorang guru? Ya, menurut dari pengalaman saya sendiri sebagai anak dari seorang pendidik, mungkin dalam hal ini bagaimana ya? Kalau bila dikatakan kebutuhan mencukupi, ya bisa dikatakan mencukupi. Tapi dalam dalam keseharian orang tua saya sebagai tenaga pengajar, terkadang saya melihat begitu banyak tugas-tugas yang sebenarnya mungkin agak kurang bagaimana gitu yang diterima oleh sebagai seorang guru. Dan juga yang saya alami juga sebagai anak seorang guru, ketika
saya melihat orang tua saya sebagai tenaga pendidik, saya merasa mungkin wah agak kasihan ya, karena kita tahu sendiri bagaimana keadaan tenaga pengajar kita yang ada di Indonesia. Karena itu banyak tugas-tugas yang mungkin agak terlalu terbebankan ke personal dan juga untuk mengurus masalah keluarga. Karena yang menjadi guru di keluarga saya itu adalah seorang ibu. Jadi tanggung jawab dia itu terbagi dua, sebagai pengajar dan juga sebagai ibu rumah tangga. Tapi ya walaupun begitu ya saya salut terhadap beliau, karena walaupun begitu dia juga masih sempat untuk memberikan perhatian beliau kepada keluarga dan juga anak didiknya. Dan itu pun saya merasa bagaimana ya, sebagai anak guru mungkin agak ya seperti itulah. Tapi ibu sudah sekarang PNS? Ya, oh, ya, jadi syukur PNS. Dan semoga kedepannya saran saja kepada mungkin siapapun, semoga tenaga pengajar kita kalau bisa lebih diperhatikan lagi. Ya, itu saja singkat dari saya. Ya, itu tadi teman-teman cerita yang sangat menarik dari kedua sahabat saya, pengalaman-pengalaman mereka, kesan-kesan mereka, dan apresiasi mereka, kebanggaan mereka menjadi anak dari tenaga pendidik atau anak dari seorang guru. Itu sangat luar biasa menurut saya, bagaimana perjuangan orang tua mereka dari dulunya hanya tenaga honorer yang hidup harus survive, kemudian puji Tuhan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Itu hal yang sangat disyukuri oleh kedua sahabat saya ini. Dan kemudian di momentum Hari Guru Nasional ini kami juga akan sedikit mengulik mengenai bagaimana ya ada tadi sudah disinggung mengenai guru honorer itu sendiri ya. Iya. Karena informasi yang kita dapat bahwasanya gaji honorer itu sekitar 750.000 per 3 bulan. 1 bulan, tapi per 1 bulan tapi gaji jadi itu dibayar per 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jadi Berarti 750 kali 3 ya. Iya. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir, untuk seorang tenaga pendidik, guru yang memiliki jasa yang begitu besar, untuk sangat kecil ya. Bahkan misalnya mereka sudah berkeluarga, cukup itu untuk kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Kalau menurut saya untuk upah segitu, kalau dikatakan kurang, itu sangat kurang sekali. Karena bagaimana yang untuk pemberian, menurut saya untuk pemberian suatu upah, kita juga harus melihat apa yang telah orang tersebut berikan kepada masyarakat. Ini dan mengenai bicara upah ini adalah seorang guru loh yang menjadi pintu untuk anak-anak bangsa bisa agar dibilang membangun itu ujung tombak kecerdasan bangsa, untuk membangun bangsa agar menjadi orang yang lebih berguna. SDM-nya maju karena masalah 750 1 bulan itu pun diterima dalam per 3 bulan, itu saya rasa kurang sekali ya. Karena kan kita tahu sendiri, belum lagi ini kan kita bicara guru honorer, belum lagi guru tersebut ada di pedalaman misalnya, belum lagi untuk masalah pembiayaan, masalah dapur rumah tangga. Kalau untuk gaji segitu saya rasa untuk dikatakan kurang sekali saya. Kalau 750 1 bulan, apalagi kalau mereka hidup di kota Pak, yang serba dibeli itu. Ya, kalau di kota mungkin masalah ya untuk keuangan mungkin kayak bagaimana ya. Tapi yang lebih kasihan lagi itu guru-guru yang ada di pedalaman atau di kampung-kampung. Karena mungkin kita tahu untuk masuk ke daerah pedalaman, kampung-kampung itu pasti harganya itu berpuluh-puluh kali lipat yang ada di kota. Iya, tahu. Jadi memang agak miris ya teman-teman kalau kita melihat upah dari guru honorer di Indonesia saat ini. Kita sangat mengharapkan semua guru
yang ada di Indonesia disejahterakan oleh negara, disejahterakan oleh pemerintah. Karena guru adalah ujung tombak dari kecerdasan anak bangsa. Guru adalah orang yang sangat berjasa dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi kita sangat miris kalau gaji-gaji guru-guru honorer sangat. Dan ada juga kasus yang kayak misalnya ada honorer yang sudah lama mengabdi tapi tidak PNS di. Ya. Dan ada juga yang baru mendaftar langsung jadi PNS. Ya mungkin ya. Kalau menurut saya masalah yang seperti guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun baru tersebut belum diangkat menjadi ASN, mungkin yang harus diperbaiki ini adalah sebuah sistemnya. Karena menurut saya, bagaimana jika seorang guru honorer tersebut telah lama mengabdi kepada negara, tetapi hasilnya apa? Hanya diberikan sebagai guru kontrak saja. Kalau hal begitu, bagaimana dok perhatian dari pemerintah? Kalau bagaimana pandanganmu kalau begitu? Kalau menurut saya begini, mungkin ada sedikit perasaan mungkin dari guru-guru yang sudah lama mengabdi, ketika mungkin ibaratnya mereka belum terangkat jadi seorang ASN. Nah dan ada dari mungkin teman-teman mahasiswa yang baru saja fresh graduate, tapi mungkin karena ya faktor keberuntungan, puji Tuhan mereka langsung terangkat. Jadi tidak bisa juga disalahkan teman-teman yang mungkin baru selesai tiba-tiba mendapatkan rezeki untuk menjadi PNS. Tapi mungkin saran, mungkin harus ada kebijakan yang diberikan kepada guru-guru yang sudah sangat lama mengabdi. Karena memang menjadi guru honorer itu sangat berat sekali. Iya. Sudah diceritakan saudara tadi perjuangan keluarganya survive di tengah impitan ekonomi. Iya begitu, apalagi ketika guru tersebut sudah memiliki seorang keluarga, berkeluarga begitu, sudah punya anak. Jadi memang mungkin perhatian dari pemerintah harus lebih diarahkan kepada guru-guru yang sudah lama mengabdi. Walaupun kita tidak bisa menyalahkan teman-teman yang mungkin berhasil menjadi seorang pegawai negeri sipil pada saat baru pertama lulus atau biasa dikatakan sebagai seorang fresh graduate. Ya, ada kesaran mengenai guru honorer ya, yang mengenai dari kau? Misalnya berapa tahun guru honorer bisa diangkat atau bagaimana saran dari kamu? Kalau saya dalam untuk sebagai guru honorer, menurut saya idealnya guru tersebut diangkat menjadi ASN ketika sudah mengabdi kepada negara selama 3,5 tahun. Karena apa? Karena menurut saya dalam 3,5 tahun tersebut dia telah banyak memberikan kontribusi dan juga serta orang tersebut sudah memiliki namanya sertifikasi dalam pengalaman dalam mendidik. Ya, karena jika untuk guru-guru honorer kalau masalah menjadikan orang tersebut ASN dihambat semakin lama, itu jujur kalau saya katakan itu sangat miris sebenarnya. Itu saja menurut saya. Kita berharap suatu saat bisa pemerintah atau pihak yang berwenang bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para guru-guru honorer ya. Iya. Mereka lebih diperhatikan, dibuatkan sistem yang baik sehingga mereka tidak terlalu lama mengabdi dan bisa terangkatlah menjadi pegawai negeri sipil. Karena harapan terbesar dari para guru honorer pastinya menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Itu adalah kebanggaan terbesar bagi mereka. Jadi kami berharap dan kami turut mendoakan kepada guru-guru honorer di seluruh Indonesia supaya seluruh guru lah ya, memiliki kesejahteraan yang baik. Kami mendoakan itu. Kemudian ada topik juga yang menarik mengenai guru. Kami akan sedikit kulik juga mengenai kualitas pendidikan. Saya pernah
menonton atau menyaksikan beberapa podcast atau video di YouTube yang juga membahas mengenai pendidikan dan mungkin juga teman-teman sudah tahu tokoh ini itu Rocky Gerung ya, dan dia adalah salah satu pemikir Indonesia yang cukup familiar akhir-akhir ini. Beliau mengatakan bahwa kualitas guru di Indonesia itu akan menjadi baik apabila sumber daya manusianya atau orang-orang yang bercita-cita menjadi guru adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Beliau mengatakan seperti itu. Artinya yang menjadi realita yang kita lihat sekarang yaitu anak-anak pada umumnya jarang yang memilih profesi menjadi guru sebagai pilihan utama karir untuk meniti karir mereka. Kita lihat faktanya di kita sendiri dulu tuh, rata-rata teman-teman kita bahkan kita sendiri lebih memilih profesi-profesi seperti menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pengusaha atau polisi, profesi-profesi lain ya kayak kedinasan, polisi, tentara, dan jarang sekali yang bercita-cita menjadi seorang pendidik. Dan salah satu faktor yang dikatakan oleh Bung Rocky itu hari yaitu karena mereka melihat bahwasanya menjadi profesi guru itu istilahnya kesejahteraannya tidak terjamin begitu. Artinya mereka sudah bisa melihat kalau jadi guru nanti kemungkinan besar tidak akan sejahtera. Dan kalau kita lihat realitanya sekarang memang profesi-profesi guru jauh lebih rendah kesejahteraannya atau gajinya dibandingkan profesi-profesi seperti dokter, insinyur, polisi dan tentara dan profesi-profesi lain. Jadi makanya rata-rata anak-anak SMA pada umumnya atau anak-anak sekolah yang baru mau menuntut ilmu di perguruan tinggi lebih yang misalnya yang pintar-pintar di kelas, yang memiliki intelektual tinggi di kelas lebih memiliki jurusan-jurusan yang kayak kedokteran, insinyur dan jurusan-jurusan lain itu bukan menjadi guru. Padahal apabila di sekolah-sekolah atau anak-anak memilih profesi menjadi guru dan mereka memiliki intelektual yang bagus, kualitas guru kita di Indonesia pasti akan sangat baik. Itu pasti. Dan itu hanya bisa terjadi apabila pemerintah memperbaiki sistem pendidikan itu sendiri, salah satunya dengan membenahi gaji para guru, meningkatkan taraf hidup dari para pendidik kita. Misalnya contoh kecilnya, gaji guru ditingkatkan dari sekitar berapa juta kira-kira yang PNS? 3 Iya, sekitar ya UMR lah. Biasanya 34 lah, ya 34 lah. 34 jutaan menjadi misalnya 15 juta per bulan. Misalnya toh. Tentu saja anak-anak yang memiliki intelektual tinggi atau pintar di sekolah tidak ragu akan memilih profesi guru. Itu pandangan Bung Rocky waktu saya baca. Dan saya juga setuju dengan hal itu. Apabila pemerintah menaikkan taraf kesejahteraan dari seorang guru dengan sistem pendidikan, pasti anak-anak yang pintar di sekolah, orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi tidak akan ragu lagi untuk memilih profesi sebagai guru. Apalagi kita ketahui bahwa profesi menjadi guru adalah profesi yang mulia dan bermanfaat bagi banyak orang. Insinyur ada karena guru, dokter ada guru, pemimpin-pemimpin besar ada karena guru. Dan itu yang mungkin perlu diperhatikan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah kita pada saat ini. Itu kualitas guru ini. Dan kita mendoakan bersama ya, semoga semua pendidik atau guru-guru di tanah air ini, Indonesia, lebih sejahtera, lebih makmur lah. Dan ada lagi yang mau kita bahas mengenai mungkin sedikit saya tambahkan. Dulu ketika saya masih sekolah, mungkin mulai dari SMP toh, karena saya mengidolakan sosok seorang ayah yang menjadi seorang guru. Iya.
Saya juga pernah bercita-cita menjadi seorang guru, ingin mengabdikan diri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tetapi lambat laun ketika saya mau lulus SMA, saya kembali berpikir bahwa orang tua saya dulu juga waktu menjadi guru honorer, ya bisa dikatakan pas-pasan sekali lah. Bukan karena saya mengejar sebuah materi lalu saya memilih untuk ke jurusan lain, tapi lebih memang ketika menjadi seorang guru, apalagi masih seorang guru honorer, Ya. memang pas-pasan sekali, dan itu saya memiliki mindset untuk mengambil jurusan lain yang bisa dikatakan orang lebih bisa prospek kerjanya lebih baik ke depan. Ya. Jadi itu sedikit pengalaman Anda lah yang mengenai tidak jadi memilih bukan karena memang profesi faktor menjadi guru karena ya, suatu dan lain hal. bukan karena mau dikejar materi atau apa, tapi karena pengalaman pribadi sendiri Iya. dan keluarga yang dilihat di. Ya. Ada traumatis. Dan kami juga dari komunitas literasi independen memberikan juga sedikit saran lah kepada guru, apalagi di zaman kita sekarang sudah di zaman digitalisasi, guru-guru juga harus perlu menyesuaikan diri, meningkatkan, mengupgrade skill mereka untuk menyesuaikan gaya belajar mereka dengan situasi perkembangan teknologi, perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Karena tidak bisa dipungkiri banyak guru-guru di Indonesia yang masih gaptek istilahnya tuh. Ya, Jadi itu yang perlu saran yang kita sampaikan kepada seluruh guru supaya lebih mengupgrade diri mereka, mengupgrade kualitas mereka sehingga bisa menyesuaikan, bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Itu dari saran kami dari komunitas. Jadi sekian dulu dari video kami kali ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Salam literasi.